Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, haleluya. Bersyukur tentunya kita selalu kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan di sepanjang bulan ini kita masih belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidup kita makin memuliakan Tuhan hari demi hari. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Komit kepada Tuhan, beroleh bijaksana. Saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh hikmat dan kebijaksanaan, kita harus belajar untuk hidup penuh komitmen kepada Tuhan. Kita lakukan bagian Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada perintahnya, hidup dalam ketaatan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan di dalam hidup kita. Kita belajar dari satu tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Daniel. Kita tahu bahwa Daniel adalah salah seorang remaja bersama dengan teman-temannya yang lain dibuang ke Babilonia. Dan pada saat mereka berada di kerajaan Babilonia di bawah pemerintahan Raja Babel Nebukadnezar, Daniel dan beberapa orang muda lainnya mengambil keputusan untuk tidak mencemari diri mereka dengan makanan-makanan yang dipersembahkan oleh raja, karena sebagai seorang Yahudi ada beberapa diet atau makanan yang perlu dihindarkan. Dan Daniel serta teman-temannya Hananya, Misael, dan Azaria mengambil keputusan hanya makan makanan yang halal saja yang diperbolehkan, yaitu makan makanan sayuran dan sebagainya yang tidak dicemari dengan makanan-makanan Babilonia. Lalu setelah masa itu berakhir, mereka didapati lebih pintar dan bijaksana dari orang-orang lainnya yang memakan makanan dari kerajaan Babilonia. Kita membaca ayatnya dalam Daniel 1 ayat 20 yang berkata demikian, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan dari semua orang ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, ini membuktikan bahwa mereka komit kepada Tuhan, tapi ternyata mereka lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bijaksana, lebih pandai dan berakal budi. Kalau kita mundur lagi di dalam ayat-ayat yang ke 19 misalnya dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Lalu kemudian ayat 17, kalau kita mundur lagi, di sana dikatakan kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan kepada mereka pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi saudara, Daniel yang mengambil keputusan dengan teman-temannya untuk komit kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, Tuhan menambahkan dan memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga kepandaian mereka tidak sama dengan orang-orang lain di Babilonia. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita semua. Seringkali kita kompromi dengan dunia ini, kita kompromi dengan kebenaran. Tidak salah kita mudah diombang-ambingkan oleh ajaran, oleh konsep, dan pengaruh-pengaruh yang negatif yang berasal dari dunia ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita hari ini agar memiliki komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Dan saat kita komit kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan hikmat dan pengertian kepada kita. Di dalam Alkitab kita bisa belajar juga dari contoh Yusuf. Yusuf yang dengan setia hidup dalam ketaatan, dia tidak mau mencemarkan dirinya dalam perzinahan dengan tante Potifar, dan Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepadanya. Yusuf diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan Yusuf akhirnya berhasil menjadi orang yang sukses di Mesir di tengah-tengah bangsa penyembah berhala. Ini membuktikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita mau sukses,
berakal budi, berhikmat, dan penuh dengan kebijaksanaan, kita mesti mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan dan jangan kompromi dengan kesesatan dan kecemaran. Saat kita komit kepada Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan melimpahkan kita pengertian dan kebijaksanaan. Kalau ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi kita dengan konsep-konsep yang memberikan kompromi kepada ketaatan kepada firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak dan mulai melangkah dalam hidup dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Karena di sanalah sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi, kalau saudara mau menjadi pribadi yang penuh dengan bijaksana, commit yourself to the Lord, maka Dia akan menuntun jalan kita, menuntun langkah kita sesuai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengertian, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal hikmat dan kebijaksanaan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.